Kak, apakah saya mengganggu? Tidak, silahkan kamu mau datang kemari. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak, tapi jujur pikiran saya agak penuh belakangan ini. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah datang. Kakak tahu kamu butuh tersendiri di sini. Dwi tidak perlu dihakim. Saya juga tidak perlu menghakimi kamu. Kamu ceritakan saja apa yang kamu rasakan. Kita juga memiliki asas, yaitu asas kerahasiaan. Jadi kita nggak ada yang tahu, hanya kita aja yang tahu dan Tuhan. Terus selalu ada asas kesukarelaan, jadi kamu ungkapin aja apa isi yang ada di pikiran kamu yang mau kamu ceritakan ke saya. Lalu ada asas keterbukaan, jadi kamu boleh terbuka banget nih sama saya buat cerita apapun itu. Makasih Kak, saya udah lama sebenarnya pengen kesini tapi bingung mau mulai dari mana. Oke, tidak perlu terburu-buru ya. Jadi kamu pelan-pelan saja, relax. Yang paling mengganjal di akhir-akhir ini tuh kalau boleh tahu apa? Sebenarnya masalah saya mungkin terdengar sepele Kak, tapi saya sendiri merasa ini cukup berat. Ya, tidak ada masalah yang sepele. Itu membuat kita merasa tidak nyaman. Kakak di sini untuk mendengarkan kamu. Kamu ceritakan saja apa yang kamu rasakan. Jadi saya sering banget ngerasa tidak cukup baik Kak, tidak cantik, tidak cukup pintar, tidak punya kehidupan yang menarik, dan hampir setiap hari perasaan itu muncul setelah saya buka media sosial gitu. Oke, Dwi sudah berani mengeluapkan apa yang kamu rasakan. Itu langkah yang sudah baik. Di sini saya dengar lebih banyak dari jadi kamu udah cukup baik meluapkan yang kamu rasakan, yang sudah tadi kamu bilang. Saya ingin lebih dengar yang lebih daripada ini. Oke, tahap penjelasannya. Dwi, kalau boleh tahu, kalau kakak boleh tanya, sebenarnya kehidupan setiap hari apa yang kamu inginkan ketika kamu ngerasain kegelisahan? Terus lalu kira-kira Dwi ingin menjadi seperti apa?
Saya ingin bisa merasa cukup sih Kak, merasa bahwa apa yang saya punya, apa yang saya capai itu udah cukup dan layak disyukuri. Eh, bisa diceritakan lebih lanjut maksud merasa cukup menurut kamu? Maksudnya saya ingin bisa membuka Instagram atau TikTok tanpa langsung merasa buruk tentang diri saya sendiri. Saya ingin bisa melihat orang-orang lain sukses atau cantik tanpa otomatis merasa saya lebih rendah dari mereka. Oke, baik. Berarti Dwi ingin merasa dengan dirinya sendiri atau pede gitu ya, Ya, dimana pencapaian orang lain itu tidak menjadi tolak ukur nilai kamu. iya Kak, seperti itu. Saya juga ingin punya kepercayaan diri yang tidak tergantung dari beberapa banyak yang saya dapat atau seberapa keren foto saya yang terlihat. Oke, baik. Kalau keadaan ideal itu terwujud, apa yang kamu ingin rasakan? Jujur saya ingin ngerasa tenang sih Kak, kayak saya ingin bangun pagi tanpa langsung cemas membuka ponsel, atau saya ingin bisa fokus belajar tanpa kepala penuh pikiran soal penampilan, dan saya ingin menjadi menghargai diri saya sendiri, bukan karena orang lain memuji saya, tapi karena saya memang tahu diri saya siapa. Oke, itu keinginan yang kamu pengen ya. Jadi aku nangkep bahwa sebenarnya dalam diri kamu itu adalah kebutuhan besar atau penerimaan diri dan ketenangan batin yang sejati, bukan bahagia tapi bergantung pada validasi di luar. Iya Kak, dan jujur saya sudah lelah terus-terusan merasa tidak cukup. Oke. Oke. Jadi sekarang kita coba lihat bersama ya, gimana kamu dalam kesehariannya dan apa kebiasaan kamu ketika melakukan merasa tidak pede atau tidak percaya diri setelah membuka media sosial. Biasanya saya langsung scroll terus Kak, seperti mencari kepastian, tapi justru semakin tenggelam saya melihat foto yang orang menurut saya lebih cantik, dan saya langsung membandingkan dengan foto saya sendiri. Oke, lalu setelah membandingkan itu apa yang biasanya kamu lakukan? Kadang saya edit foto saya sendiri sampai wajah saya terlihat berbeda Kak, atau saya menghapus unggahan yang saya rasa tidak dapat cukup baik atau banyak like. Pernah juga saya tidak jadi pergi ke acara karena merasa penampilan saya tidak cukup bagus dibanding teman-teman saya waktu itu. Oke, bagaimana perasaan kamu setelah semuanya itu? Awalnya sedikit
lega karena seperti sudah memperbaiki sesuatu, tapi setelah itu saya merasa semakin kosong, Kak. Saya merasa lelah tapi tidak bisa berhenti. Berarti tadi kamu nyebut tidak berhenti. Rata-rata berapa lama kamu menghabiskan waktu di media sosial? Kalau dihitung semuanya mungkin 4 sampai 6 jam, Kak. Bahkan kadang lebih. Sebelum tidur saya buka ponsel, begitu bangun pun langsung buka. Oke, berarti udah selama itu ya kamu membuka media sosial dibanding muncul diri kamu. Itu yang mana nih? Itu loh. Dan selama waktu itu perasaan membandingkan diri itu muncul begitu aja ya. Hampir selalu, Kak. Kayak saya tidak bisa menikmati konten dengan tenang. Setiap melihat sesuatu, pikiran saya langsung membandingkan dengan kondisi saya sendiri gitu loh. Oke, baik. Berarti menurut kamu apakah kebiasaan selama ini dilakukan sudah membawa lebih baik dari kehidupan yang kamu inginkan? Kalau jujur enggak sih, Kak. Justru malah semakin jauh saya semakin merasa tidak puas dengan diri saya sendiri. Oke. Berarti apakah mengedit foto atau menghapus unggahan yang kamu suka membuat kamu merasa berharga pada saat ketika kamu udah ngapus gitu? Tidak, Kak. Itu hanya membuat saya semakin bergantung pada penilaian orang lain. Setiap kali ada notifikasi saya langsung dak-dikduk gitu. Oke, baik. Apakah kebiasaan itu membuat kamu merasa lebih mengenal diri kamu sendiri? Tidak juga, justru saya semakin tidak kenal diri saya sendiri. Saya tidak tahu lagi apa yang benar-benar saya sukai atau inginkan, karena semua yang saya lakukan lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang sedang tren dan apa yang mendapatkan banyak pujian. Oke, baik. Kalau begitu, menurut kamu, apakah cara yang selama ini kamu jalani itu udah efektif? Tidak sih, Kak. Saya pikir selama ini saya sedang mencoba mengisi kekosongan dengan cara yang salah. Alih-alih merasa lebih baik, saya justru semakin terjebak. Oke, berarti menurut kamu siapa yang paling bertanggung jawab untuk merubah diri kamu sendiri? Saya sendiri sih, Kak. Saya harus mengubah kebiasaan saya. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untuk saya. Oke, saya senang banget ya kamu sudah mendengar kamu itu adalah langkah yang paling sangat penting dan berani. Oke, baik. Tadi kamu sudah
melihat bahwa cara yang selama ini digunakan itu belum benar-benar efektif, atau menurut kamu itu kayak masih kurang. Nah, kehidupan yang kamu inginkan. Nah, jadi sekarang menurut kamu, apakah langkah kecil apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki ini semua? Mungkin saya perlu mulai membatasi waktu kali ya Kak, membuka media sosial dulu Kak, karena saya sadar itu sudah terlalu banyak menghabiskan waktu dan energi untuk saya. Oke, ide yang bagus ya, Dwi. Kamu sudah punya gambaran gimana nih rasanya ingin punya waktu yang lebih wajar dan menurut kamu itu baik gitu. Mungkin maksimal 1 atau 2 jam sehari, dan saya ingin coba tidak membuka ponsel sejam setelah bangun pagi dan sejam sebelum tidur sih Kak. Oke, itu rencana yang sangat konkret ya, atau yang benar-benar efektif. Eh, apalagi yang kira-kira kamu ingin lakukan selain tadi yang sudah kamu bicarakan? Saya juga ingin mulai menuliskan hal-hal yang saya sukai setiap hari sih Kak, karena selama ini saya lebih banyak fokus ke hal-hal yang tidak saya punya dibandingkan apa yang sudah saya miliki gitu. Oke, alhamdulillah itu udah latihan yang cukup baik dan untuk memindahkan fokus ya, jadi beralih ke yang lebih baik, gimana dengan kebiasaan membandingkan diri secara perspektif saat di media sosial. Mungkin saya perlu lebih selektif dalam mengikuti akun-akun tertentu kali ya Kak. Kalau ada akun yang selalu membuat saya merasa buruk tentang diri saya perlu mute atau unfollow dulu mungkin. Oke, itu bagus banget ya. Itu udah bisa mengenali minat kamu yang lebih baik dari yang bukan berasal dari validasi orang lain, atau misalnya kegiatan apa yang membuat kamu merasa senang dan berani tanpa perlu diunggah di media sosial. Saya suka membaca dan menggambar Kak, tapi lama sekali saya tidak melakukannya karena waktu saya habis di ponsel. Mungkin saya bisa mulai lokasikan waktu untuk itu lagi kali ya Kak. Oke, saya senang banget ya dengarnya. Berarti ada beberapa rencana yang sudah kamu gambarkan, merangkum. Oke, boleh Kak gitu. Apa sih? Boleh Kak. Ulang-ulang. Berarti ada beberapa rencana yang muncul, boleh kan? Enggak, lu ini dulu Kakak senang sekali mendengarnya. Oh iya, itu. Dodol. Oh iya, lihat gue. Saya senang sekali dengarnya. Berarti ada beberapa rencana yang muncul
Boleh kakak rangkum bersama kamu? Boleh Kak? Berarti rencana kamu itu yang pertama membatasi media sosial atau kurangin buka-buka ponsel yang kurang bermakna. Yang kedua, tidak membuka ponsel saat bangun tidur atau sebelum tidur, sejam sebelum tidur. Yang ketiga, menulis yang kamu syukuri setiap malam sebelum tidur. Yang keempat, selektif dengan mengikuti akun, mute atau unfollow yang benar-benar yang kamu kurang sukai. Yang kelima, mengalokasikan waktu, jadi beralih waktu untuk yang benar-benar yang kamu sukai. Yang keenam itu berlatih menyadari ketika pikiran membandingkan diri itu muncul, lalu mengalihkan perhatian ke hal yang lebih positif lagi. Iya Kak, semua itu terasa masuk akal dan bisa saya coba. Oke. Dari 1 sampai 10 Dari 1 sampai 10, seberapa besar sih keinginan untuk benar-benar menjalani rencana tersebut? 8 sih Kak. Saya serius ingin berubah. Saya juga lelah dengan perasaan tidak cukup ini. Oke, apakah kamu siap bertanggung jawab terhadap perubahan tersebut? Lalu bagaimana ketika kepercayaan ketika proses terasa sulit? Iya Kak, saya tahu tidak akan langsung sempurna. Mungkin masih ada momen saya tergoda membuka ponsel lebih lama. Tapi saya ingin benar-benar mencoba. Saya tidak ingin terus-terusan terjebak dalam perbandingan yang tidak ada habisnya. Alhamdulillah, saya senang dengarnya. Komitmen itu kamu ingin berubah, harus lebih. Yang penting kamu itu konsisten dan langkah-langkahnya baik, kecil ya, dengan langkah-langkah kecil. Hari ini kita sudah berbicara lebih banyak. Apakah kamu melihat bahwa sebenarnya kamu ada pribadi yang punya kepedulian yang tinggi terhadap dirinya? Hanya saja selama ini kamu kehilangan rasa kepedulian itu kurang tepat. Lebih baik diarahkan ke penilai orang lain daripada pemahaman terhadap diri kamu. Melalui rencana yang sudah kamu buat, apakah kamu sudah apa sih yang sudah kamu buat? Kamu sudah punya bekal yang baik untuk memulai perubahan. Terima kasih banyak Kak.
Kak Viva, saya merasa lebih lega setelah bercerita. Saya juga jadi lebih paham bahwa nilai diri saya bukan ditentukan oleh like atau komentar orang lain. Betul sekali. Nilai itu bukan dilihat dari orang lain. Saya berharap kamu menjalani rencana yang sudah kamu buat tadi dan tidak pernah menyerah ketika menentukan kesulitan. Pintu ruang BK ini sangat terbuka jika kamu ingin sekali berdiskusi lagi. Insya Allah Kak, saya akan benar-benar mencobanya ya. Semoga Allah memudahkan setiap proses yang kamu jalani dan semoga kamu semakin mengenal dan mencintai dirinya sendiri. Love yourself sebagai Allah menciptakannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.